Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara semua, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih daripada Bapa yang ada di surga menyertai kita dalam segala kegiatan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur malam ini bisa kembali hadir untuk memberikan materi lanjutan mengenai topik 7 tipe iman percaya yang akan ada dan nampak di dunia ini. Kemarin di video yang sebelumnya kita sudah upload dan sekarang kita lanjutkan dengan video yang kedua, bagian kedua mengenai kehidupan iman percaya yang sangat penting untuk kita mengerti, kita pahami, dan kita jalani. Bapak Ibu, kiranya pembahasan kali ini boleh menambah lebih detail akan informasi yang pernah kami sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai iman. Bagaimanakah kehidupan iman di dalam kehidupan kita? Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam menjalani hidup iman percaya kita, tentu kita harus senantiasa waspada. Karena apa? Karena dunia masa kini akan sangat cenderung untuk membuat kita melenceng dari kehidupan iman percaya kita. Dan kita perlu menjaga iman ini. Yang pertama untuk menjaga diri kita terhadap hal-hal yang bisa membelokkan iman kita. Ya, apapun itu. Di dalam dunia ini banyak hal yang bisa membelokkan, membuat iman kita melenceng, tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, yang adalah juru selamat kita. Jadi jangan sampai kita tidak sadar iman kita ini nanti didapati oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Jadi dengan cara bagaimana kita menjaga iman kita ialah dengan menguasai diri kita dengan seksama untuk tetap selaras dengan iman yang diajarkan oleh Tuhan. Dan kita sekali-sekali harus waspada. Jangan sampai kita terkecoh oleh siasat dunia yang senantiasa cenderung untuk membelokkan iman orang-orang yang benar. Berhati-hatilah terhadap gangguan dan serangan yang mengaruhi dan mengacaukan hati dan pikiran kita. Jagalah dengan gigih, dengan sungguh-sungguh, karena keimanan yang murni itu akan memberikan damai sejahtera ilahi yang mampu menjernihkan kehidupan kita, membuat kita hidup lebih damai dalam dunia ini. Kita menjadi pribadi yang dapat menggenggam teguh iman murni kita, ya, sampai kesudahan kehidupan kita ataupun dunia ini kita tetap didapati oleh Tuhan, kita tetap teguh di dalamnya. Masalah iman, ya, sangat penting. Kami ulangi lagi, tidak henti-hentinya. Karena apa? Karena iman ini mempertaruhkan hidup kita baik saat ini maupun saat yang akan datang dalam kehidupan di kekekalan. Nah, iman jika kita telisik sebenarnya banyak dipengaruhi oleh budaya tiap-tiap orang. Sekalipun Tuhan mengajarkan iman yang benar itu adalah iman yang seperti apa, tapi cenderung kita tidak menyadari budaya atau kebiasaan lingkungan itu dapat mempengaruhi kehidupan keimanan kita. Dengan semakin majunya zaman, mereka yang sungguh-sungguh terhadap iman yang benar harus berjuang keras memang, karena banyak sekali tantangan dan keadaan yang tidak kondusif, ya, yang akan terus membawa kita
untuk jauh dari iman yang benar, hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat materi, duniawi, dan mengabaikan masalah batin rohani. Nah, maka dalam kesempatan ini kita akan bahas lagi lebih detail 7 tipe iman percaya, lanjutan dari video sebelumnya. Sebagai masukan tentunya ya, kami berharap kiranya ini boleh memberikan suatu mengingatkan atau suatu informasi untuk saudara semua, sehingga kita boleh mengetahui iman kita, dan jika ada yang perlu dikoreksi ya kita koreksi sesegera mungkin, karena kalau ditunda itu tidak baik dan sangat berisiko bagi kehidupan kita. Ya, sekali lagi tidak mudah untuk hidup dalam iman yang murni. Ya, semua kita bisa terkena kontaminasi kehidupan dunia ini, perlahan tapi pasti akan melenceng menjauh dari iman yang benar yang Tuhan kehendaki jika kita tidak berhati-hati. Kenapa kita harus mempertahankan iman kita dengan sekuat tenaga, apapun itu juga harganya kita harus pertahankan. Karena ya dunia dan manusia yang fana ini ya cenderung menjauh dari kebenaran. Ya, itu sudah pasti. Dunia ini lebih cenderung untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Nah, sebaliknya dunia menawarkan godaan-godaan yang besar, mengikuti pola atau budaya lingkungan yang dijalani oleh banyak orang, dan cenderung hidup sesuka hatinya, tidak peduli lagi dengan urusan agama dan iman ini. Nah, dunia yang kita tempati, kita jalani saat ini, kita hidupin saat ini acap kali ya sangat permisif dengan kehidupan atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan iman yang kita percayai di dalam Tuhan, bahwa iman yang penuh dengan damai dan sejahtera itu ya banyak sekali dunia untuk mencemari kehidupan keimanan kita. Maka kita harus berhati-hati, jangan menjauhkan diri dari orang-orang sekitar kita yang mempunyai niat baik untuk menolong kita menjalani hidup sesuai dengan iman percaya yang benar di dalam Tuhan. Ya, kita harus betul-betul mencermati kehidupan kita senantiasa di dalam apapun juga. Ingatlah bahwa iman itu adalah fondasi kita, dasar kita dari segala hal yang kita harapkan. Dan iman itu juga bukti bahwa kita percaya akan segala sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah ingatkan melalui firman-Nya. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara nyata, kita mungkin tidak mengalami suatu kejadian yang ajaib, peristiwa yang luar biasa, tetapi kita beriman kepada Tuhan, kita percaya Dia ada, kita percaya Dia sanggup melakukan segala hal, dan kita percaya Tuhan yang akan menolong setiap orang yang bersandar dan yang mengharapkan pertolongannya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas lebih detail tentang iman, ya, bahwa yang pertama tipe iman yang akan tampak dalam dunia ini nanti adalah iman kepada Tuhan, tapi kasihnya sudah tidak menggebu-gebu lagi, kasihnya sudah merosot. Ya, jadi orang-orang yang terutama yang sudah lama memiliki iman yang benar, yang murni pada awalnya, ini memang harus berhati-hati, karena kalau kita tidak mencermati kehidupan kita, seringkali kasih kita kepada Tuhan itu akan perlahan merosot atau sirna. Nah, banyak kita sekarang melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan katanya, dan lebih lagi kasih terhadap sesama, ya, yang Tuhan ajarkan, yaitu
kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Banyak kita lihat orang yang berbuat baik, berjiwa sosial, ya, yang melakukan segala hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kalau tidak dilandaskan dengan kasih, itu tidak ada gunanya. Nah, apalagi perbuatan baik atau bantuan yang kita berikan itu kita tampilkan, ya, kita perlihatkan kepada orang lain. Nah, apalagi sekarang zaman medsos, orang mengupload semua kegiatannya yang kelihatan baik, yang menolong orang, yang berbuat baik, ya itu diupload. Bisa orang melakukan semua kegiatan sosial, kebaikan, tetapi tidak ada kasih, hanya suatu tindakan semata. Dan orang yang menonjolkan apa yang dia lakukan, perbuatan baik, pertolongan yang dia berikan kepada sesamanya, yaitu Tuhan katakan, ya itulah upahnya, dia sudah mendapat upahnya. Ya. Padahal kita tentunya berbuat baik itu di dalam kasih kepada Tuhan, jika itu kita lakukan, kita mengharapkan tentunya belas kasihan atau kebaikan dari Tuhan, bukan dari manusia. Tetapi kalau kita menonjolkannya, ya itulah hadiahnya. Orang paling mengatakan, wah baik sekali si bapak itu. Wah murah hati sekali ibu itu. Wah sangat menolong saudara itu. Ya itulah hadiahnya, hanya wah. Wah itu tadi, itu hadiahnya. Tidak ada sesuatu yang lebih. Jika kita menonjolkan apa yang sudah kita perbuat, kasih yang kita anggap kasih kepada sesama itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Hanya sebatas itu. Nah, kedua adalah orang yang memegang teguh nama Tuhan, namun dia juga tanpa sadar ataupun dengan sadar menjalankan ajaran-ajaran sesat atau ajaran lain yang tidak sejalan dengan imannya. Ya, banyak kita lihat contoh ya di sini bahwa orang melakukan pengajaran-pengajaran yang terkadang menyimpang dari iman yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, itu kita harus hati-hati karena apa? Jika kita lihat ya dari orang yang seperti ini, ya sekalipun dia memegang teguh nama Tuhan, dia tidak murtad atau dia tidak beralih kepada Tuhan lain, dia tetap memegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau dia memberikan ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, ya, semua ajaran-ajaran yang telah Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, maka Tuhan akan mengatakan seperti ini, bahwa orang itu bekerja sama dengan iblis untuk menyesatkan orang-orang. Ya, banyak contoh dari kegiatan yang menyimpang yang merupakan ajaran-ajaran sesat. Misalnya orang dibawa untuk percaya dengan ramalan-ramalan, percaya dengan zodiak, percaya dengan orang pintar, percaya dengan jimat-jimat, dengan dukun, hal-hal magic, ya, terhadap benda-benda, dipuja, dipuji, kemudian percaya kepada arwah-arwah orang mati, percaya kepada kekuatan langit dan bumi serta benda-bendanya, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita mengajarkan orang untuk mempercayai hal seperti ini, maka itu di mata Tuhan kita sudah berzina dengan hal-hal itu, dan itu jijik di mata Tuhan. Maka semua itu Tuhan katakan adalah jahat di mata Tuhan. Perbuatan itu jahat di mata Tuhan, karena telah menduakan Tuhan tentunya. Secara tidak sadar atau sadar, kalau orang yang mempercayai hal itu atau mengajarkan hal-hal itu, dia sudah menduakan Tuhan. Nah, bagi Tuhan, kita tahu sendiri, Tuhan tidak akan pernah mau diduakan. Jangankan Tuhan, manusia saja tidak mau ya, saudara-saudara. Apalagi Tuhan. Kata Tuhan, kasihilah Tuhan Bapamu yang ada di surga dengan segenap hatimu, dengan sekuat hati dan pikiranmu. Dan jangan ada Tuhan lain, ilah lain yang ada di hadapanmu. Itu perintah Tuhan. Maka kalau kita percaya hal yang seperti itu, tentu itu Tuhan tidak berkenan. Nah, bagi mereka yang mengaku bertuhan,
ya, namun sebenarnya hatinya tidaklah seperti itu. Ya, di mata Tuhan orang itu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan atau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka demikian kata Tuhan, aku tahu di mana engkau berada, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Bayangkan saudara, jika Tuhan mengatakan seperti itu terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Orang itu berada di tempat iblis, di tempat kediaman iblis. Disitulah kata Tuhan orang itu berada. Nah, maka saudara, itu sangat fatal ya akibatnya kalau kita tidak cepat sadar dan berbalik untuk menjalani kehidupan iman yang benar, mengajarkan ajaran-ajaran yang benar. Kemudian Tuhan katakan dengan orang yang seperti ini, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran palsu atau mengajarkan ajaran palsu dan menyesatkan orang. Yang memberi nasihat kepada orang-orang, ulama-ulama ataupun kepada hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gitu ya, bahwa memberikan nasihat untuk menyesatkan orang jauh daripada Kristus, Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan katakan, sebab itu kamu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, itu peringatan keras Tuhan bagi mereka yang mengajarkan ajaran sesat. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman dan dia taat, ya, kasihnya baik, dia melayani dengan tekun, ya, tampaknya dia memang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi dia membiarkan orang-orang yang memberikan pengajaran sesat atau memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini pun Tuhan tidak berkenan. Jadi inilah firman Tuhan Yesus Kristus ya kepada mereka yang membiarkan orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Ya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Jadi orang ini mungkin mengira dengan dia menjalankan imannya terus baik, tetapi membiarkan orang yang mengajarkan ajaran sesat, itu dikira baik-baik saja. Tetapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan orang-orang memberikan pengajaran yang palsu, percaya kepada ilah-ilah lain, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengagungkan ilah-ilah lain tersebut. Nah, Tuhan katakan, aku akan melemparkan dia di atas orang yang sakit dan mereka yang berbuat zina rohani dengan percaya atau mengagungkan hal-hal lain di luar Tuhannya, itu akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, dan jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatannya, ya, dan Tuhan akan menghukum mereka dengan sangat kerasnya. Nah, maka Bapak Ibu, jadi kita harus ya bukan sembrono ya mengingatkan orang atau kita sendiri yang melakukan penyembahan kepada ilah-ilah itu atau percaya kepada hal yang seperti itu yang di luar Tuhan. Ya, tapi jika kita bisa mengingatkan, bisa ada waktu dan kesempatan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbuat demikian, ya itu sebaiknya kita lakukan, jangan dibiarkan. Ya, tentu dengan tidak sembarangan ya Bapak Ibu ya, harus dengan bijaksana, dengan baik ya supaya kita mendatangkan situasi yang kondusif. Kemudian yang keempat, orang yang imannya mati. Ya, imannya mati, artinya rohaninya mati.
Jadi orang seperti ini ya seperti zombie, Bapak Ibu ya, zombie, saudara-saudara, seperti zombie. Sepertinya nampaknya berjalan, makhluk itu, orang itu berjalan, tetapi tidak lagi mempunyai hati, pikiran yang sewajarnya. Jadi iman yang mati itu tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, Tuhan juga katakan dengan orang yang seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, ya, secara lahiriah dia hidup, menjalankan ibadahnya, melakukan segala tata cara agama atau imannya yang dia percayai gitu ya, melakukan semuanya, padahal engkau mati, karena secara batin rohani itu tidak ada di dalam semua kegiatan yang dia lakukan. Jadi hanya fisik semata. Ya, Tuhan katakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Bangunlah, Tuhan katakan. Ya, yang imannya sudah hampir mati, ya, bangunlah. Karena Tuhan mengingatkan bagaimana sebelumnya kita telah menerima dan mendengarnya dengan iman yang kita yang semula yang baik itu, ya. Turutilah itu dan bertobatlah, Tuhan katakan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Maka Bapak Ibu, Saudara semua, ini kesempatan bagi kita untuk segera bangunlah, kata Tuhan, bangunlah. Ya, hidupkan kembali iman yang sudah mati itu atau yang hampir mati itu. Ya, hiduplah dengan roh, batin rohani yang terus berpegang kepada Tuhan. Jangan hanya fisik semata. Yang kelima, orang yang suam-suam kuku, ya kita sudah tahu, ya bagi mereka yang suam-suam kuku ini, ya dia dalam menjalankan kehidupan imannya, panas juga tidak, dingin juga tidak. Jadi suam-suam kuku. Atas orang-orang yang seperti ini, Tuhan katakan bahwa orang seperti ini hidup dalam adem ayam saja imannya. Tidak ke kiri, juga tidak ke kanan. Hanya ikut-ikutan, tidak ada pendirian dan tidak ada gregetnya. Ya, orang suam-suam kuku ini. Itu jijik di mata Tuhan. Ya, kata Tuhan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi bayangkan ya saudara, kalau orang memuntahkan sesuatu itu kan sudah sangat jijik ya. Orang meludah saja itu sudah sangat besar maknanya atas suatu hal yang dia tidak sukai, atas hal yang jijik. Apalagi ini dimuntahkan. Dan yang memuntahkan ini bukan siapa-siapa, bukan orang ini, saudara. Tuhan itu sendiri. Maka dapat dibayangkan betapa mengerikannya ya orang-orang yang seperti ini, yang suam kuku, yang akan dimuntahkan Tuhan jika mereka tidak menghidupkan kembali iman mereka. Maka Tuhan mengingatkan kita bukan karena Tuhan kejam, bahkan sebaliknya Tuhan mengingatkan kita untuk membangkitkan iman kita yang hampir mati itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, dikatakan barang siapa kukasihi, kata Tuhan Yesus, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau ditegur Tuhan karena iman kita tidak bangkit-bangkit, ya jangan keraskan hati, jangan ngotot, jangan ngoyo dengan iman yang seperti ini. Tuhan bilang relakanlah hatimu, relakanlah hati kita, artinya ikutlah, dengarlah. Ya, jangan berkeras dengan Tuhan, ya, jangan berbantah-bantahan. Ya. Tuhan bilang karena engkau berkata, ya, orang yang mati iman, walaupun fisiknya dia banyak melakukan hal-hal yang lain yang mungkin tampak hebat, maka Tuhan katakan, ya, orang yang seperti ini mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, ya, bahwa engkau melarat, ya, secara rohani, iman yang mati itu rohnya melarat.
dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, kata Tuhan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi sungguh-sungguh kaya di mata Tuhan, kaya rohani ya, dan juga memiliki pakaian yang putih, berperilaku yang baik, bersih, benar di mata Tuhan. Dan supaya engkau memakainya, menggunakan atau menjalani kehidupan yang berperilaku baik tersebut, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang sangat memalukan. Dan lagi, belilah minyak untuk melumasi matamu, Tuhan katakan. Jadi rupanya kalau kita imannya mati itu, walaupun fisik kita seperti hebat, kaya, punya posisi, kalau imannya mati, rohaninya mati, itu sama aja seperti mata rohaninya itu, ya seperti orang kurang tidur. Maka Tuhan katakan, belilah minyak daripadaku dan lumasi matamu supaya kelihatan segar, fresh, benar di mata Tuhan. Dan supaya engkau dapat melihat, ya, melihat yang sesungguhnya. Jangan fisik dunia yang dilihat. Sudah berhasil di situ, sudah mendapatkan segalanya di situ. Tetapi lihatlah bagaimana batinmu, rohanimu. Itu yang dipandang Tuhan. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Bukan hal-hal dunia. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar, sebab itu relakan. Mari kita relakan hati kita supaya kita boleh kembali ke jalan iman yang benar, dan kita boleh mendapatkan harta kekayaan yang sesungguhnya, baik harta materi maupun harta rohani, dan itu tentu kita akan berkenan di mata Tuhan. Yang keenam, orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Nah, inilah kata Tuhan kepada mereka yang tetap mengasihi dan takut akan Tuhan. Imannya benar di mata Tuhan. Tuhan katakan bahwa inilah firman-Ku, ya, yang kudus, yang benar, yang memegang kunci surga. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutupi oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ya, namun engkau menuruti firman-Ku, berjalan tetap dengan iman yang benar, ya. Hatinya, rohnya tetap terpaut dengan Tuhan. Sekalipun dia kekuatannya tidak seberapa, artinya bisa saja dia terkadang tersandung, dia jatuh, melenceng, tetapi karena dia tetap teguh kepada iman kepada Tuhan, artinya iman yang masih benar, ya, Tuhan bilang, lihatlah, itu Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, kata Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, pada akhir zaman nanti, ya, itu akan ada pencobaan merupakan hukuman dari Tuhan atas dunia ini. Tuhan bilang, bertahanlah karena aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi hadiah iman yang benar itu, ya salah satunya mahkota itu. Tuhan bilang, peganglah sampai dia kembali nanti yang kedua kali ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan semua urusan dunia, ya, untuk semua dia adili dan dia hakimi sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh manusia di dalam dunia ini. Yang ketujuh adalah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, dia terus percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tahu bahwa terkadang orang ini mengalami kesusahan dan kemiskinan, tetapi di mata Tuhan, dikatakan Tuhan, engkau kaya, dan difitnah mereka yang menyebut dirinya taat beragama. Ya, banyak orang
yang tetap mengandalkan Tuhan dikatakan, pura-pura saja kamu percaya kepada Tuhan, pura-pura saja kamu mengandalkan Tuhan. Ya, difitnah gitu ya, difitnah dengan yang tidak-tidak. Tetapi Tuhan katakan yang sebenarnya eh, kepada golongan ini Tuhan berpesan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama beberapa waktu. Jadi dalam kehidupan orang yang ingin menjalankan imannya, diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai kesukaran kesusahan. Tapi Tuhan bilang, tetaplah bertahan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu, demikianlah bagian kedua 7 tipe iman orang percaya yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang sekilas kiat mempertahankan iman murni. Demikian saudara semua. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.